Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Anda kembali menyaksikan Selamat Pagi Indonesia. Hari ini ada saya Valencia Melvinsi. Dan saya Jason Sambo. Tentu kami sebagai laki-laki warga Indonesia mengucapkan kepada Valen dan juga perempuan Indonesia selamat Hari Selamat Kartini. Hari Kartini. Saya juga mengucapkan untuk perempuan-perempuan Indonesia hebat di luar sana, selamat merayakan Hari Kartini. Tapi kita punya informasi hot pemirsa pagi ini. Kita akan datang yang pertama dari kawasan Timur Tengah. Jadi walaupun gencatan senjata masih berlangsung, tapi ternyata situasinya justru menunjukkan tensi yang masih memanas. Kita lihat pemirsa, jadi di tengah gencatan senjata, Iran terpantau terus memperkuat amunisi militer secara masif pemirsa. Kita lihat. Pemirsa, Panglima Angkatan Dirgantara IRGC, Said Majid Musafi, merilis video yang menunjukkan proses perbaikan atau overhaul, serta pengisian kembali cadangan rudal dan drone Iran. Said Majid menyatakan tidak seperti Iran, musuh tidak mampu mengisi ulang amunisinya selama gencatan senjata. Dan selama periode gencatan senjata, Musafi mengungkapkan kecepatan Iran dalam memperbarui dan mengisi kembali platform peluncuran rudal serta drone bahkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan sebelum agresi AS Israel. Dan diketahui Iran berhasil meluluhlantahkan pangkalan AS Israel di kawasan selama perlawanan 40 hari pemirsa. Jadi kalau kita tahu bahkan menurut keterangan dari pihak Iran, adanya pengisian seperti ini karena mengantisipasi berbagai serangan yang ada. Mengingat kalau kita tahu di masa gencatan senjata ini Amerika Serikat dikabarkan ini menyerang kapal kargo berbendera Iran di Teluk Oman. Itu yang dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata. Betul, dan juga jangan lupa kalau ternyata ada beberapa kali serangan yang dilakukan, dilontarkan dari Israel menuju Lebanon. Nah, kita akan tinggalkan cerita soal panasnya Timur Tengah, pemirsa. Kita akan kembali ke dalam negeri. Karena Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pengembangan Bandara Nabire di Papua Tengah. Jadi kunjungan ini dilakukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di kawasan timur Indonesia dan peningkatan landasan pacu hingga 2.500 meter itu dipersiapkan agar Bandara Dou Aturure bisa segera beroperasi untuk memperlancar arus logistik di Papua Tengah. Nah, pemerintah Provinsi Papua Tengah saat ini sudah memperpanjang landasan pacu atau runway dari 1.600 meter jadi 2.500 meter. Jadi ini adalah kabar baik, ini adalah hadiah yang menyenangkan. Mudah-mudahan untuk masyarakat Papua juga dan masyarakat Indonesia ini akan mempermudah arus logistik kita kalau seandainya memang memerlukan sesuatu yang harus dikirim atau mau datang ke sana soal makanan apapun itu ke kawasan Papua Tengah. Ya, ini bisa jadi indikasi pembangunan di wilayah timur yang terus berkelanjutan ya pemirsa. Dan kita ke hot topic berikutnya lagi. Kalau kemarin ini juga ada terkait dengan agenda sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Chromebook dengan terdakwa ex Mendikbudristek Nadiem Makarim yang sudah berlangsung. Dan kalau kita lihat kemarin agendanya pada persidangan kemarin ini cukup menyita perhatian karena menghadirkan ada 3 orang saksi meringankan dari Google. Nah, pemirsa, jadi ketiga saksi ini adalah Scott Domong, President of Google Asia Pacific, Cesar Sengupta, mantan Wakil Presiden Google, dan William Florence, Kepala Divisi Pelatih Developer. Namun ketiganya tidak hadir secara langsung ke ruang persidangan, tapi menyampaikan keterangan melalui sambungan Zoom dari satu ruangan yang sama di Singapura. Dalam keterangannya, saksi mengungkap sempat melakukan pertemuan dengan Nadiem Makarim usai ia dilantik jadi Mendikbudristek tahun 2020 silam. Namun pihaknya menyangkal kalau ada kesepakatan mengenai pengadaan Chromebook di Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.